berminat sawit karena sawit inilah cukup ringan dan mudah untuk mengerjakannya. Menjanjikan, terjamin, petani sukses. mantap. Emas Hijau Desa Sempurna. Dahulu, tempat ini tak punya nama di peta. Hanya ada rimba yang rapat dan suara alam yang menderu. Desa Sempurna terletak di wilayah selatan Kabupaten Sambas. Desa ini mengalami pemekaran pada tahun 2022, yang kini telah terpisah menjadi Desa Sapa Hulu Tras. Dan sekarang luas tanah di Sempurna sekitar 2.736,38 hektar. Tahun 1988 adalah tahun pertama dibukanya perumahan Trans di Desa Sempurna, Kecamatan Subah ini. 1988 dan itu baru terbuka gitu. Karena dasarnya itu kan transmigrasi kan. Transmigrasi kan diambil oleh istilahnya pemerintah jadi pir kan. Masyarakat istilahnya yang bermukim atau yang ada di situ mendapatkan dari pemerintah dari perkebunan. Bapak Suud adalah orang trans pertama di desa ini. Sedangkan Bapak Midi adalah trans pengganti, di mana ia tinggal di rumah trans yang sudah pernah orang tinggali sebelumnya. Dan memang kebanyakan di Desa Sempurna ini trans lokal, yang asli berasal dari Kabupaten Sambas seperti Sekura, Paloh, Simpang 4, dan lain-lain. Saya sebagai tren pengganti. Dulu memang banyak tren dari Jawa yang datang sehingga dia tidak betah dan meninggalkan lokasi, maka dari transmigrasi mencari tren pengganti lokal, terutama salah satunya adalah saya yang berasal dari Sekura sebagai tren pengganti tersebut. Perjalanan Pak Midi menjadi transmigran tidaklah mudah. Ia datang dengan kondisi apa adanya, tanpa kendaraan pribadi dan harus berjuang mencari lahan untuk berkebun kelapa sawit. Datangnya ke daerah Sempurna ini cukup ya menyedihkan lah. Pakai aku nanam sawit tuh. Tanamlah sampai tahu berhasil tuh. Dulu, di sana kebutuhan makan sangat sulit dipenuhi, karena di sana belum ada yang mampu untuk berdagang. Untuk menghidupi dirinya, warga di sana mencari bahan alami yang bisa dimakan. Panas juga sayang. Bisiknya aku ngerjakan untuk kan malah kebun sawit kira tuh ya. Kesidaan mampu rasanya. Meski mengeluh, ia tetap berjuang. Hanya berbekal sebilah parang dan tekad yang membaca, ia membuktikan bahwa tanah ini bisa ditaklukkan.
gara-gara sawit lah tuh. Syukurlah aku nekat waktu nanam sawit tuh. Gara-gara sawit lah aku berhasil. Dari yang rumah buruk jadi rumah bagus, dari yang berjalan sampai ke bermotor. Memang udah merubah ekonomiku tuh biasanya sawit. Rawat gitu. Petani sawit itu cukup baik lah sementara ini. Memang dulu pernah juga dari petani sawit itu merasakan jatuhnya harga sawit. Pemirsa, kabar tak enakan hati kembali mengerundungi petani kelapa sawit. Harga yang dulunya Rp3.000 per kilogram kini turun drastis hingga Rp1.200 per kilogramnya. Aduh, gimana kalau anak gaji biak tuh iya? Makin harga sawit turun. Aduh. Tetap bisa tuh sawit masih berhasil bisa. Kita minta gaji ke Pak Midi. Dah lakak kerja tuh Kau udah berapa kali? Baru nak sekali. Sama lah kita baru nak sekali seorang. Pak Midi, Assalamualaikum. Kak ya, kita tuh nak ngapa? Kami tuh rasa nak minta gaji. Tadi kami lakak nabas ya di sawit bapak ya. Oh, udah berapa kali kita nabas ya? Baru sekali seorang Pak. Itu untuk kau. Untuk kau. Kasih Pak. Iya, sama-sama. Ya, terutama yang saya rasakan adalah tentang ekonomi lah, meningkat dari awalnya dulu. Ya, kalau dari transmigrasi memang dikatakan ya warga miskin lah gitu pada waktu itu. Setelah itu adanya sawit, alhamdulillah ekonomi yang ada di Sempurna ini pun cukup meningkat, termasuklah saya. Alhamdulillah sekarang sudah merasakan lah bagaimana peningkatan dari ekonomi tersebut. Bukan hanya Pak Midi yang sukses dalam berkebun kelapa sawit, Pak Suud dan yang lain juga merasakan hal yang sama. Hingga sampai saat ini kebun kelapa sawit banyak diminati warga setempat. Karena alhamdulillah di waktu itu kan harga sawit memang udah agak ada juga harganya, jadi untuk kebutuhan kita rumah tangga istilahnya bisa terpenuhi gitu. Alhamdulillah sampai detik ini Sempurna telah berhasil membudidayakan kelapa sawit dan juga telah berhasil salah satunya meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Sempurna dan juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi anak-anak desa Sempurna itu sendiri. 90% orang di sana berkebun kelapa sawit, atau bisa dibilang kelapa sawit ini pendapatan utama di sana. Sempurna ini mayoritas semua di atas 90% menanam kelapa sawit karena geografis tanah yang ada di Sempurna ini cocok untuk mengembangkan kelapa sawit. Banyak menuai pujian positif, kelapa sawit memang layak dijuluki sebagai emas hijau bagi warga desa Sempurna. Bukan tanpa alasan, perkebunan ini jadi penggerak utama ekonomi masyarakat di sini. Menjanjikan. Terjamin. Petani sukses. Mantap. Wajar saja, desa Sempurna ini menjadi pusat berbelanja dan menjadi transaksi bagi desa-desa yang lain. Dan bangunan di sini ternyata lebih dulu dari yang lainnya, seperti Indomaret, Bank BRI, JNE, Pos, dan masih banyak yang lainnya. Emas hijau desa Sempurna tidak selalu dipandang sebagai keberhasilan. Di balik lahan yang subur tersimpan banyak keresahan. Selain ketimpangan pandangan antara warga dan pemerintah, stigmigrasi negatif terhadap para transmigran di sini justru memicu efek samping sosial yang nyata di lapangan. Salah satunya adalah banjir.
Banjir yang melanda menjadi sisi negatif dari petani kelapa sawit. Maka dari itu, warga di sini tetap menjaga keseimbangan ekosistem, karena langkah kecil bisa membawanya ke dampak yang lebih besar. Dan warga juga berharap Desa Sempurna tetap menjadi tempat tinggal yang nyaman, bisa mencari nafkah tanpa harus merusak bumi yang ia cintai.